Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas bagi teman-teman mahasiswa semua. Eh, Bertemu lagi kita pada pertemuan hari ini. Senang rasanya bisa menyampaikan perkuliahan pada teman-teman, walaupun pada kondisi ini kita masih atau perkuliahan masih kita lakukan secara daring atau online ya. Tapi itu tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus belajar, untuk terus kuliah sambil bekerja, ya kan? Begitu juga saya tetap semangat dalam menyampaikan perkuliahan ini dan teman-teman juga tetap semangat dalam kuliah hari ini ya. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan 3 ya. Pada pertemuan 3 saya sudah siapkan materi pertemuan 3 itu. Oke, ya. Oke, baik. Matematika diskrit ya, masih dalam matematika diskrit, yaitu topiknya hari ini bentuk standar dan bentuk kanonik ya, bentuk standar dan bentuk kanonik. Kalau kita lihat definisinya ya, misalkan misalkan X1, X2 dan X3 sampai dengan Xn ya, merupakan variabel aljabar boolean, di mana fungsi aljabar boolean dengan n variabel adalah fungsi yang dapat dibentuk dari aturan-aturan berikut. Yang pertama, fungsinya itu konstanta, ya. Fungsinya itu kita katakanlah sebagai fungsi konstanta, di mana f X1, X2, X3 sampai dengan Xn itu sama dengan A. Ya, artinya konstanta itu berapapun nilai X-nya ya tidak mempengaruhi karena tetap yang dihasilkan adalah konstantanya. Yang kedua, fungsi proyeksi di mana fx1, x2, x3 sampai dengan xn itu sama dengan xi sehingga i-nya itu i-nya yang bisa berubah. I-nya itu bisa 1, 2, 3 sampai dengan n. Yang berikutnya fungsi komplement di mana Gx1, X2, X3 sampai dengan Xn itu sama dengan Fx1, X2, X3 sampai dengan Xn. Oke, yang keempat fungsi gabungan di mana kita gabungkan dari H, X1, X2, X3 sampai dengan Xn sama dengan Fx1, X2, X3 sampai dengan Xn tambah Gx1, X2, X3 sampai dengan Xn kali H, X1, X2, X3 sampai dengan Xn itu sama dengan Fx1, X2, X3 sampai dengan Xn dikali Gx1, X2, X3 sampai dengan Xn. Jadi kalau kita lihat pada fungsi ini ya, kalau kita lihat pada fungsi yang ini, jadi ada 3 di sini, ada 4 ya. Jadi pada fungsi yang pertama itu adalah fungsinya fungsi konstanta ya teman-teman ya. Nah, jadi ini konstanta ya. Jadi kalau konstanta itu berarti nilainya tetap ya. Ini tetap tergantung berapa yang ada di sini. Apakah A, apakah dalam bentuk bilangan. Nah, itu terserah. Yang berikutnya proyeksi. Jadi kalau pada proyeksi ini tergantung berapa nilai XI-nya ya. XI-nya. Oke, yang berikutnya komplement. Ini komplement ini kita komplementkan lagi ya. Jadi kalau ingat komplement itu dalam himpunan A komplement berarti bukan A gitu ya teman-teman ya. Ingat ya. Nah, ini gabungan. Gabungan itu berarti ada penjumlahan dan ada perkalian. Ingat pada aljabar boolean itu hanya ada 2 operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Oke. Baik. Catatan di sini yang perlu kita pahami adalah fungsi identitas ya teman-teman ya. Fungsi identitas itu dalam artian bahwasanya fungsi proyeksi satu variabel di mana fx-nya itu sama dengan x. Contoh kalau kita lihat pada
Oke, ini agak ada ribut nih, jadi nggak ini ya, sorry, ada terganggu, tapi saya akan optimalkan tetap bisa berjalan dengan baik. Contoh nih kalau kita lihat, berikut adalah fungsi-fungsi boolean dengan variabel x, y, dan z dan merupakan suatu elemen. Sorry, di sini bukan dana tapi dan ya. Oke, ini saya perbaikin dulu. Oke. Ya. Ya, dan merupakan suatu elemen dalam aljabar. Nah, ini misalnya nih, fx sama dengan x tambah x aksen a, x aksen ya. Jadi x aksen a. Oke. Nah, ini x aksen a-nya. Baru fxy itu sama dengan x aksen y kali y, baru tambah x y aksen tambah y kali h x y z. Nah, itu sama dengan ini variabel di sini dan ini di sini ya. Nah, ini dia bentuk dari hasil variabelnya. Pada bentuk fungsi, ya, pada bentuk fungsi suatu fungsi boolean dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama. Jadi walaupun bentuknya berbeda, artinya tetap sama. Contoh nih, fungsi boolean sebagai berikut. Nah ini misalnya fx x tambah x aksen a. Jadi kalau kita lanjut lagi di sini, gxy, berarti gxy itu ada x aksen y, ya, dan ada x tambah x y aksen. Nah, baru ini y aksen, baru h x y. Jadi di sini x aksen y aksen ya. Nah, ini juga k x y, x aksen y aksen. Nah, ini kan bentuknya artinya sama nih, walaupun bentuknya berbeda tapi memiliki arti yang sama. Oke. Dengan menggunakan ya, dengan menggunakan kalau kita ambil di sini ya, dengan menggunakan hukum De Morgan dapat dinyatakan bahwa H dan K adalah fungsi yang sama juga untuk fungsi F1 dan F2. Ya, berarti kita dapat simpulkan bahwa beberapa fungsi boolean mungkin mempunyai bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Nah, oleh karena itu diperlukan cara untuk menentukan apakah dua ekspresi boolean yang sama mempresentasikan mempunyai nilai yang sama. Oke. Cara tersebut adalah menggunakan bentuk standar atau bentuk kanonik. Oke, baik. Bentuk standar dan kanonik itu kalau kita lihat ya, ini bentuk standar dan bentuk kanonik. Kalau kita lihat di sini, ini bentuk standar. Bentuk standar itu, nih. Jadi ada bentuk standar itu menggunakan SOP atau sum of product ya. Ini sum of product atau POS, product of sum. Nah, di sini bedanya nih. Kalau dia bentuk standarnya menuliskannya kan dari sini dulu nih. Misalnya 0011 baru 0101 ya. Jadi ingat bukan dari sini 00 enggak, tapi dari sini ke bawah. Nah, ini juga dari sini dari atas ke bawah ya. Jadi 0011 0101. Pada SOP-nya aksen itu menyatakan nilai 0. Jadi aksen di sini itu menyatakan nilai 0. Ya, itu SOP, standard of product, sum of product, oke. Nah, jadi maka di sini M-nya juga M0 karena dia aksen ya. Dan di sini kalau dia ini bentuknya kali di sini ya, kali, maka di sini X aksennya 0, maka Y tidak aksen, berarti 1. Kalau tidak aksen 1. Oke, maka di sini berada di M1. Sebaliknya, yang diaksen itu adalah Y, maka X-nya tidak aksen. Maka di sini nilainya 2. Kenapa?
2 karena kan di sini dia pakai persamaan 2 pangkat n. Oke, saya ganti dulu. Nah, di sini pakai 2 pangkat n. Jadi misalnya gini, x, y, ya kan? Nah, ini kenapa, dari mana nilainya 1, dari mana nilainya 2, ya kan? Nah, jadi kan ini 2 pangkat n. Jadi kalau kita lihat 2, 2. N-nya dimulai berapa? N pangkat 0, N pangkat 1 ya, N pangkat 0, N pangkat 1. Nah, nanti kalau dia ada 3 variabel berarti N pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 0 itu 1, ya kan? Nah, 1 berarti 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi nanti ini maksimal itu adalah M3. Karena dia 2 pangkat 0. Oke. Ya. Karena di sini, dia di sini kan tidak aksen. Berarti kalau dia tidak aksen itu, karena dia tidak aksen, maka di sini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat aksen, nggak usah. Berarti di sini yang diisi. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Karena dia tidak aksen, maka di sini M3. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi dari mana pangkatnya, dari mana nilainya M0, M1, M2, dan M3 itu, karena dari sini persamaannya. Oke, kalau di product of sum, bedanya adalah 0 di sini dibuat tidak ada aksen, tidak ada aksen. Nah, tapi di sini harus ada plus, itu ngebedain ya. Itu membuat dia mana yang SOP dan POS ya. Nah, jadi caranya sama karena dia tidak aksen, 0, berarti X tambah Y, karena itu menyatakan dia M0, X tambah Y aksen. Ah, ini aksen di sini sudah mempunyai nilai. Ya, berarti dia tidak 0 gitu ya. 1. Nah, maka Y pangkat aksen atau Y aksen di sini berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ya, bukan 2 pangkat 1. Berarti ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Nah, di sini nanti X aksen tambah Y. Berarti di sini yang ada nilai. Berarti M2. Nah, di sini sama-sama di aksen. Berarti sini sama-sama ada nilai. Ini M3. Ini kalau dia bentuknya itu 2 variabel ya, X dan Y. Baik. Sekarang bentuk kanonik yang kita lihat yaitu bentuk kanonik pada fungsi boolean 3 variabel. Ini X, Y, Z ya. Jadi kalau X, Y itu teman-teman nuliskan tetap dari atas ke bawah. Ini dulu 0, 0 ya. 4 kali baru satunya 4 kali. Nah, gitu nih. Ke bawah nih semua ya. Nah, habis itu baru 2 kali nolnya, 2 kali satunya. Masih ada lagi 2 kali 0, 2 kali 1. Nah, ini 1 kali 0, 1 kali 1. Ya, sekali dia 0, sekali lagi 1. Gitu sampai ke bawah. Nah, jadi pada SOP, nah sama. Jadi kalau dia ketiganya 0, maka aksen. Ya kan? Tapi dia tidak ada tambah, tandanya tidak pakai tambah nih, kali. Ingat, operasinya hanya ada 2, kalau tidak kali atau tambah. Maka di sini kalau kita isikan, ini M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Caranya sama ya teman-teman ya. Caranya tetap seperti yang tadi, 2 pangkat N ya. Kalau di sini X, Y, Z ya kan. Nah, maka di sini 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Nah, jadi di sini nanti 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 0, 1. Berarti di sini nanti M maksimal itu adalah 7. Nah, begitu juga kalau kita mau yang 2 pangkat N sama dengan X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen. Nah, itu sama juga. Nanti dia di sini 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. Nah, di sini 4 tambah 2 tambah 1. Itu sama dengan 7. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Jadi fungsinya, nilai fungsinya itu seperti ini. Nah, pengerjaannya nanti walaupun ada di sini perbedaannya ya di sini seperti yang saya sampaikan tadi.
Ini hasilnya, walaupun dia pakai yang POS atau SOP, yang penting kita lihat. Kalau POS itu dia operasinya itu pakai tanda tambah, tapi kalau SOP dia pakai operasinya itu adalah tanda kali. Oke, baik. Konversi bentuk fungsi. Kalau kita katakan konversi berarti ada yang namanya dimasukkan nilainya gitu ya. Istilahnya kan seperti itu, konversi. Jadi misalnya dikonversi ke dalam rupiah, dikonversi ke dalam dolar, berarti ada nilai yang kita masukkan. Nah, bentuk kanonik digunakan untuk menentukan apakah dua ekspresi merupakan fungsi yang sama. Oke. Seringkali fungsi boolean dinyatakan dengan operasi yang berlebihan. Nah, kita dapat mengkonversi bentuk fungsi ya, bentuk fungsi boolean menjadi minimum, yaitu fungsi yang masih menghasilkan nilai yang sama tapi dengan jumlah operasi yang minimum. Maksudnya gimana nih? Kita lihat ya. Oke. Oke. Cara representasi fungsi boolean dapat dinyatakan yang pertama secara konversi bentuk aljabar. Contoh, ya, konversi fungsi aljabar ya berikut ke dalam tabel kebenaran. Kita konversi nih. Misalnya fungsinya f sama dengan x, y, z aksen gitu ya. Nah, oke, naik ini. Jumlah elemen dalam tabel kebenaran adalah jumlah kombinasi dari nilai ya. Kombinasi dari nilai yang mana jumlahnya itu atau nilai variabelnya itu 2 pangkat n. Ingat, ini 2 pangkat n ya tadi teman-teman ya. Jangan salah di sini. Ini dia 2 pangkat n-nya. Oke, 2 pangkat n ya. Di mana n adalah banyaknya variabel biner. Oke, next. Nah, x, y, z. Nah, ini x, y, z. Berarti kan kalau dia x, y, z aksen, ini kan kali nih ya. Oke, berarti nilai yang memenuhi itu adalah yang paling, ya ini, nilai yang memenuhi itu ini. Ya kan? Nih nilai. Saya harus tulis. Karena nilainya di sini, maka F-nya itu nilainya 1. Ya. Nilainya 1. Kenapa? Yang lain 0. Kenapa? Yang diminta hanya ini. Ini yang diminta, ya. F sama dengan X, Y, Z aksen. Nah, X, Y, Z aksen. Aksen itu kan 0 ya. Kalau dalam SOP, ini kan SOP nih. Dalam bentuk SOP. Maka nilainya 1. Oke, baik. Oke. Konversi fungsi aljabar berikut ke dalam tabel kebenaran. Oke. Nah, ini dia. Ini kalau kita konversi X, Y aksen, ini fungsinya. Kita mau konversi nih. Ya, kita mau konversi fungsi ini. Jadi yang pertama kan, jadi ada 3 nih. Ada 3 fungsi yang akan kita konversi. Ya kan? Fungsi yang pertama itu yaitu X, Y aksen Z, baru X, Y aksen, ini Z aksen ya. Oke. Baru X, Y, Z. Nah, ini kalau kita ambil ya dalam bentuk SOP, berarti kan ini nilainya 100. Ini juga 101. Ini 111. Nah, kita lihat nih. Nah, oke, 100 ini sudah ada. Oke, benar. 101 ada. Oke, benar. Ini 111. Oke, ada, benar. Nah, jadi gitu caranya teman-teman. Jadi untuk menentukan, jadi kalau tidak ada dalam di fungsi itu maka nilainya 0 semua, gitu ya. Nah, jadi yang ada di fungsi ini, yang 3 ini, yang 1, 2, dan 3 ini, itu yang kita masukkan dalam bentuk tabel. Oke, itu namanya konversi. Artinya konversi nilainya gitu ya.
Oke, next ini cara representasi fungsi boolean dapat dilakukan secara yang berikutnya adalah dengan tabel kebenaran dapat dikonversi menjadi bentuk aljabar. Contohnya konversi tabel kebenaran berikut ke dalam bentuk aljabar. Nah, ini tabelnya yang kita konversi. Kalau tadi kan fungsinya, ini sekarang tabelnya. Oke. Baik, kita lihat. Dari tabel kebenaran, jadi F1 itu X, Y aksen Y aksen Z tambah X, Y aksen Z, Y aksen Z aksen gitu ya, sorry. Tambah X, Y, Z aksen tambah X, Y, Z. Oke. Maka F1 aksen itu sama dengan X aksen Y aksen Z tambah X aksen Y Z aksen, oke. Next. Tambah X aksen YZ, baru tambah tambah X Y aksen Z. Atau kalaupun kita masukkan, kita inverse lagi, oke. Maka ini M0, M2, M3, M2 dan M3 ya. Oh, ini ada kekeliruan nih. Jadi gini, sebenarnya gini, ada kekeliruan sedikit di sini. Jadi gini, caranya sederhana gini. Oke, baik, saya coba jawab di sini ya. Ini kan menjadi bentuk aljabar ya. Nah, berarti yang ada nilainya di sini, kan berarti F sama dengan yang satu aja, yang kita isikan ya. X aksen, Y aksen, baru Z. Tambah, oke, yang ada nilainya lagi, X aksen, Y, Z. Tambah X, Y aksen, Z aksen. Baru tambah, ini kan ada 5 ya. X, Y, Z aksen. Tambah X, Y, Z. Nah, sekarang ini berada di M berapa? Nah, ini aksen-aksen. Berarti ini M1. Kenapa Z-nya? Z 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1 ya. Tambah X aksen YZ. Berarti ini 2 kali 1, 2, ini tambah 1, 3, M3. Ini M 2 kali 2, 4. Ini 4 tambah 2. Ya kan? Ini 2, ini yang 0. Berarti ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4, 6. Tambah M7. Kenapa? X, Y, Z. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik. Oke. Ini keliru yang ini. Saya nggak mau kasih teman-teman yang keliru. Saya jelas yang ini aja. Oke. Ya, jadi bentuk A dan B merupakan fungsi atau bentuk standar, itu fungsi yang literalnya ditulis lengkap pada tiap suku. Bentuk pertama A disebut SOP atau sama produk atau mintrem ya. Bentuk keduanya disebut sebagai POS atau produk absen atau maxtrem ya. Baik, sekarang kita konversi nih ke dalam bentuk aljabar nih. Nah, ini ke dalam bentuk aljabar. Betul nggak nih ya caranya? Oke, ini kita lihat nih. X aksen, Y aksen, Z. Oke, betul. Ini X, Y, Z aksen. Oke, betul. Ini X, Y aksen. Ini X, Y aksen, Z. Oke, betul. Lalu X, Y, Z aksen. Nah, ya, ini seperti ini ya. Ini betul ya, teman-teman ya. Oke, yang ini X, Y aksen, Z. Nah, ini M1. Oke. X aksen, Y, Z. Ini M3. Betul nggak M3? Ya, betul. Ini ini X ya. X, Y aksen, Z aksen. Ini 4, iya betul. Ini X ya, X lagi nih ya, sorry ya. X, Y aksen, Z. Ini M6. Iya, betul. Ini caranya ya, teman-teman ya. Oke, baik. Saya pikir itu untuk pertemuan 3 ini. Jadi nanti teman-teman bisa buat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk konversinya. Oke, baik. Supaya lebih mudah,
teman-teman memahaminya, saya kasih di sini proses ya teman-teman ya. Oke, baik. Prosesnya nomor 1, konversi bentuk aljabar boolean ke dalam bentuk tabel. F sama dengan X aksen, Y, Z aksen, X, Y, Z aksen, X, Y aksen Z, X aksen, Y, Z. Ini dalam bentuk tabel ya. Yang kedua, konversi bentuk tabel ke dalam bentuk aljabar boolean. Di bentuk tabelnya nol 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 satu. Oh, ini saya hapus dulu teman-teman ya. Ini bentuk tabel ya. X, Y, Z, F. Nol 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 satu 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 satu. Nol nol satu satu nol nol satu satu. 01 01 01 01. Oke, baik. Oke, jadi ini yang nomor 2. Nomor 2 itu dalam bentuk tabel tapi dikonversi ke dalam bentuk aljabar boolean ya. Yang nomor 1 dikonversi ke dalam bentuk tabel. Oke, baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semua. Tetap semangat dalam perkuliahannya, tetap semangat terus dalam melaksanakan setiap aktivitas. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.